Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 19. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berawal dari peristiwa Yesus mengajar di bait Allah. Di situ banyak orang berdecak kagum melihat keindahan dan kemegahan bait Allah. Bait Allah ini, saudara-saudari, saya yakin menjadi kebanggaan orang Yahudi, bangsa Israel pada saat itu. Dan Tuhan Yesus meramalkan sebelum Injil ini ditulis, Tuhan Yesus sudah meramalkan
bahwa bait Allah yang indah ini akan ambruk rata dengan tanah. Saudara-saudari bisa membayangkan bagaimana kecewanya kalau gedung yang menjadi kebanggaan bangsa itu dihancurkan rata dengan tanah. Perasaan ini, saudara-saudari, pernah saya alami pada tahun 2001 ketika saya belajar di New York, di Amerika, di mana saya setiap minggu, bahkan setiap hari saya bisa melihat kemegahan World Trade Center, WTC itu yang tinggi menjulang, kokoh. Bahkan 2 hari sebelum gedung pencakar langit itu ditabrak pesawat komersial, saya berada di situ berfoto-foto sambil memegang baja yang menjulang tinggi, yang besar, kuat. Namun kemudian, saudara-saudari, peristiwa itu hari Minggu, lalu 2 hari kemudian, hari Selasa, ambruklah bangunan yang menjadi kebanggaan, lambang kekuasaan ekonomi Amerika itu. Saya sebagai orang asing, pendatang di situ, bisa merasakan setelah 1 tahun, setiap hari bisa melihat, setiap minggu bisa berkunjung ke daerah situ, tiba-tiba lenyap betapa kecewanya. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa kehancuran bait Allah oleh para murid dan para pendengar dihubungkan dengan kehancuran dunia atau kiamat. Maka mereka bertanya, kapan itu akan terjadi kehancuran bait Allah ini? Lalu apa tanda-tandanya? Tuhan Yesus tidak menyebut kapan terjadi. Namun Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya, murid-muridnya, kita semua untuk selalu waspada, hati-hati. Pertama-tama terhadap ramalan-ramalan akan terjadinya hari kiamat. Sudah sejak dulu, saudara-saudari, banyak orang mengaku sebagai orang pintar, sebagai pemimpin spiritual, meramalkan kapan kiamat itu akan terjadi. Lalu ada juga kelompok grup yang lalu bunuh diri bersama-sama menjelang hari itu. Namun saudara-saudari, ramalan-ramalan itu ternyata sampai detik ini tidak ada yang benar, tidak ada yang terjadi. Maka kita semua diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita jangan percaya dengan ramalan-ramalan akan terjadinya hari kiamat. Kita diajak untuk waspada, selalu waspada. Karena kiamat itu bisa jadi kiamat umum, kiamat seluruh dunia, namun juga kiamat itu bisa menimpa kita, kiamat pribadi, yaitu kematian kita masing-masing. Maka Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita waspada, supaya kita siap dengan kedatangan hari Tuhan, hari kiamat itu. Dan yang kedua, saudara-saudari, akan terjadi peperangan, bencana alam, wabah, penyakit yang mendahului peristiwa kiamat itu. Artinya, ketika peristiwa peperangan, kelaparan, penyakit itu terjadi, akan segera terjadi kiamat. Kita, saudara-saudari, diingatkan oleh Tuhan Yesus
Memang hal itu akan terjadi, namun bukan berarti bahwa kiamat itu akan terjadi segera 2 atau 3 hari kemudian. Kita bisa tahu peperangan yang terakhir Ukraina dengan Rusia dan peperangan-peperangan yang lain, kelompok-kelompok yang lain berperang melawan kelompok yang lain. Juga wabah penyakit, kita sedang menghadapi COVID-19. Semua orang merasakan dampak dari wabah penyakit ini, virus yang sangat mematikan ini. Bahkan sampai detik ini mulai naik lagi kasus-kasus COVID dengan varian baru. Sekali lagi, ini bukan berarti bahwa kiamat akan segera datang atau segera terjadi. Lalu yang ketiga, saudara-saudari, kita diingatkan murid-murid Yesus akan mengalami penganiayaan, bahkan pembunuhan. Namun, saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita semua, menguatkan kita semua bahwa Roh Kudus akan membimbing kita, membimbing bagaimana kita bersaksi, membimbing bagaimana supaya kita itu tetap teguh dalam iman. Maka tantangan bagi kita, di mana Tuhan Yesus selain menyebutkan penganiayaan dan juga pembunuhan, yang pasti adalah kita akan dibenci oleh banyak orang karena nama Yesus, karena kita murid Yesus, karena kita Katolik, karena kita Kristiani. Banyak yang akan membenci kita. Namun disinilah saudara-saudari, Tuhan Yesus mengingatkan kita, ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi bahwa aku murid Yesus, aku Katolik. Sekarang bagaimana kita harus bersaksi, saudara-saudari? Ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita menghadapi berbagai godaan, berbagai tawaran saat ini yang begitu menggiurkan? Apakah aku berani menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus itu bukan hanya rajin berdoa, rajin beribadah. Belum cukup, saudara-saudari. Menjadi saksi Kristus itu, apakah aku tetap setia pada iman Kristiani? Apakah aku tetap setia kepada Yesus, menjalankan kehendak Yesus dikala ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Apakah aku tetap jujur? Apakah aku tetap setia? Apakah aku tetap bersikap adil ketika ada kesempatan untuk menipu? Ketika ada kesempatan untuk berbuat curang, mungkin bagi para pelajar, ketika ada kesempatan untuk menyontek, apakah aku tetap bertahan pada perbuatan yang benar, pikiran yang benar, hati yang bersih? Apakah aku berani menjadi orang yang beriman, orang yang adil, orang yang bertanggung jawab ketika ada kesempatan untuk berselingkuh? Inilah, saudara-saudari, menjawab tantangan. Bagaimana, apakah aku berani menjadi saksi Kristus ketika ada kesempatan untuk berbuat tidak benar, namun saya tetap teguh, setia pada imanku, setia pada Yesus yang saya imani. Maka kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus, kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu akan memperoleh hidup, kamu akan diselamatkan.
Marilah saudara-saudari kita hayati firman Tuhan ini untuk menjadi saksi Kristus, tetap setia pada iman kita, dalam perbuatan kita, dalam kata-kata kita, dalam pikiran kita, dan terlebih pada hati kita selalu bersih, sehingga pikiran kita bersih, kata-kata kita baik, perbuatan kita pun baik bagi semua orang. Berkat Tuhan saudara-saudari selalu menyertai kita.